Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami dari kelompok 4 tugas proposal pengabdian kepada masyarakat akan mempresentasikan proposal kami, di mana proposal kami yang berjudul menyebutkan, membedakan, dan menuliskan huruf hijaiyah dengan bantuan media visual dan teknologi audio visual di Madrasah Ibtidaiyah 25 Lamasi Pantai. Baiklah, langsung saja kami membahas mengenai analisis situasi. Daerah Lamasi Pantai ini merupakan daerah yang mayoritas penduduknya adalah nelayan dan juga berkebun. Kalau kita jalan-jalan ke Lamasi Pantai, di sana banyak buah-buah yang tumbuh seperti durian, rambutan, langsat dan sebagainya, kaya akan hasil bumi. Nah, di daerah tersebut hanya memiliki 3 sekolah. Yang pertama itu Madrasah Ibtidaiyah, yang kedua SMP, dan yang ketiga yaitu SMK. Nah, tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pemahaman lebih kepada siswa tentang bagaimana menyebutkan, membedakan, dan menuliskan huruf hijaiyah dengan bantuan media visual dan teknologi audio visual. Pengabdian ini dilakukan karena adanya permasalahan yang dialami oleh mitra tersebut, sehingga ini dijadikan sebagai solusi. Dan insya Allah peserta yang menjadi target pada pengabdian ini yaitu kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah, yang tidak lama lagi akan melangkah ke jenjang yang lebih tinggi lagi, akan menginjak sekolah menengah pertama. Nah, dan ini merupakan suatu solusi untuk mereka bagaimana nanti mereka berbaur dengan namanya teknologi, karena semakin tinggi jenjang pendidikan semakin dituntutnya kita untuk semakin mengetahui. Ya, seperti itu. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 bulan. Nah, untuk persiapannya itu yang pertama itu dimulai pada 1 Desember 2019. Kemudian yang kedua itu observasi pada 16-17 Desember. Dan yang ketiga itu kegiatan pengabdian pada 1 Januari 2020 yang berlangsung di MI 25 Lamasi Pantai tersebut. Nah, pada kegiatan pengabdian ini dilakukan sesuai dengan schedule yang telah dibuat, yang terdiri dari pembukaan, senam refreshing, penyampaian materi, games, dan evaluasi. Nah, langsung saja masuk di landasan teori. Nah, yang kita akan bahas di pengabdian ini yang menjadi materi yaitu mengenai huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ini merupakan huruf yang sudah ada sejak dahulu kala, yang sudah digunakan oleh orang-orang muslim di seluruh penjuru dunia untuk membaca Al-Quran. Bahkan orang Arab sebelum turunnya Al-Quran menggunakan bahasa Arab, yang dimana terdiri dari huruf hijaiyah. Kemudian jumlah huruf hijaiyah yang umumnya diketahui berjumlah 28 huruf. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, da, dha, ra, sin, shin, so, do, to, do, a, go, fa, ko, kalamana, wa, ha, ayah. Nah, di sini kita dituntut untuk bagaimana memberikan pemahaman kepada mereka, mengajarkan kepada mereka untuk bagaimana mereka bisa membedakan huruf-huruf itu, karena kebanyakan huruf hijaiyah itu hampir sama, tetapi cara penyebutannya yang berbeda. Seperti huruf sa, sya itu berbeda, karena ketika kita salah mengucapkan dalam membaca Al-Quran harus benar. Ketika kita membaca kemudian salah, berarti kita salah makna. Maka dari itu kita harus itu yang mau dicapai agar adik-adik di MI Lamasi Pantai itu mampu membedakan mana huruf sa, mana huruf sya. Nah, kemudian dengan apa kita mengajarkan kepada mereka, memberikan pemahamannya, yaitu dengan menyampaikan kepada mereka melalui media, menggunakan teknologi media audio visual, yang dimana merupakan bentuk media pembelajaran gabungan antara media audio visual gambar. Kita menyajikan kepada mereka
gambar huruf-huruf hijayah dengan menggunakan LCD, dengan menggunakan laptop, menggunakan speaker untuk mereka bisa mendengar, bisa melihat. Karena sesuatu yang terjadi, sesuatu yang mereka lihat itu mudah dengan cara bermain, dengan cara mendengarkan itu lebih mudah untuk diingat dan dipahami. Nah, kemudian setelah kami menjelaskan, kami menyajikan kepada mereka bentuk-bentuk huruf hijayah dan cara penyebutan huruf hijayah dengan menggunakan audio visual. Kemudian kami menggunakan sebuah aplikasi kepada mereka, mengenalkan kepada mereka bagaimana ada aplikasi yang ternyata kita bisa menulis huruf hijayah di situ. Kami menggunakan aplikasi tersebut untuk bagaimana mengetahui setelah mereka melihat video yang kami sajikan, apakah mereka masih mengingat huruf hijayah tersebut dengan cara menuliskan di handphone, di gadget. Kami menyebutkan huruf sa yang mana, huruf sya yang mana dengan mereka menulis di aplikasi yang ada di gadget kami. Kami membagikan gadget kami dengan siswa-siswa tersebut. Kemudian mereka menuliskan huruf-huruf hijayah tersebut. Nah, yang menjadi permasalahan mereka yaitu mereka daerah tersebut untuk usia SD itu belum diperkenalkan secara luas dengan namanya gadget. Berbeda dengan anak-anak kota yang usia SD saja sudah, bahkan TK sudah dikenalkan namanya gadget, sudah dikenalkan namanya games dan sebagainya, sehingga mereka lupa bahwa ada gadget itu bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, terkhusus untuk poin D dengan poin E. Poin D, identifikasi dan perumusan masalah. Mengajarkan Al-Quran kepada anak merupakan salah satu pokok dalam Islam agar anak dibesarkan dalam nuansa fitrah yang suci lagi bersih dan kalbu mereka telah terisi terlebih dahulu oleh cahaya hikmah. Di samping dengan mengajarkan Al-Quran, huruf-huruf yang terdapat dalam Al-Quran terlebih dulu harus dikenal sejak dini. Untuk itu diperlukan bimbingan dan arahan khusus dalam mengkaji huruf-huruf tersebut. Di MI 25 Lamasi Pantai menjadi objek sasaran pengabdian kepada masyarakat kami karena terbilang sekolah ini hanya ada satu, sedangkan kebutuhan masyarakat khususnya anak-anak dalam mempelajari huruf-huruf hijayah harus selalu diberikan. Anak-anak di MI Lamasi Pantai sudah mengemban pembelajaran Islami, salah satunya pengenalan huruf hijayah, namun jika mereka hanya bisa menyebutkan, rasanya hal ini kurang efektif. Salah satu aktivitas yang perlu untuk dikembangkan dalam pengabdian kepada masyarakat di MI Lamasi Pantai adalah siswa mampu mengenal, kemudian menunjukkan serta menuliskan huruf hijayah dengan benar. Di era modern ini, pembelajaran makin dibuat kreatif dan inovatif dengan melakukan pembaruan dari metode pembelajaran yang menggunakan teknologi dan sebagainya. Hal ini sangat besar pengaruhnya bagi anak-anak dengan perkembangan masih dalam tahap bermain. Dari masalah yang teridentifikasi, maka dapat dirumuskan masalah yang hendak diselesaikan, yakni bagaimana upaya pelaksanaan dalam menyebutkan, menunjukkan, serta menuliskan huruf hijayah dengan bantuan media visual dan teknologi audio visual di MI 25 Lamasi Pantai. Poin E, tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa dan siswi dalam menyebutkan, menunjukkan, serta menuliskan huruf hijayah dengan bantuan media visual dan teknologi audio visual di MI 25 Lamasi Pantai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmadani, anggota kelompok 4 dengan judul Proposal Pengabdian kepada Masyarakat, menyebutkan, membedakan, dan menuliskan huruf hijaiyah dengan bantuan media visual dan teknologi audiovisual. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 2 poin dalam proposal kami, yakni poin F dan poin G, di mana poin F itu sendiri adalah menyangkut manfaat kegiatan. Adapun manfaat kegiatan kami itu, setelah melaksanakan kegiatan ini diharapkan peserta didik MI 25 Lamasi Pantai bertambah pengetahuannya mengenai huruf hijaiyah, baik itu dari segi menyebutkan, membedakan maupun menuliskannya dengan bantuan media visual atau teknologi audiovisual. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui arti pentingnya huruf hijaiyah ini dalam kehidupan, baik itu untuk kehidupan dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Sebab kita ketahui bahwa huruf hijaiyah ini merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan ibadah, seperti halnya dalam pelaksanaan ibadah sholat, di mana kita harus membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian yang poin G itu adalah kerangka pemecahan masalah. Adapun kerangka pemecahan masalah yang kami tawarkan untuk permasalahan yang terjadi di Madrasah Ibtidaiyah 25 Lamasi Pantai ini yaitu yang pertama-tama kami memberikan pengetahuan terlebih dahulu kepada peserta didik Madrasah Ibtidaiyah 25 Lamasi Pantai tentang bagaimana cara menyebutkan, membedakan, dan menuliskan huruf hijaiyah ini dengan bantuan media visual dan teknologi audiovisual. Kemudian yang kedua itu kami melaksanakan kegiatan, yaitu pelaksanaan kegiatan tentang bagaimana cara menyebutkan, membedakan, dan menuliskan huruf hijaiyah dengan bantuan media visual dan teknologi audiovisual. Dan yang ketiga itu tak lupa kami meminta bantuan dan dukungan kepada pihak-pihak terkait dari Madrasah Ibtidaiyah 25 Lamasi Pantai ini, di mana pihak-pihak tersebut adalah kepala sekolah, para pendidik atau guru, dan para pegawai yang ada di Madrasah Ibtidaiyah 25 Lamasi ini, agar mereka bisa memberikan dukungan kepada peserta didik mereka sehingga peserta didik mereka ini dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam hal huruf hijaiyah, baik itu dalam hal menyebutkan, membedakan maupun menuliskannya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa teori, yaitu tentang khalayak sasaran antara yang strategis dan keterkaitannya. Jadi khalayak sasaran yang strategis dalam kegiatan ini adalah para siswa-siswi MI 25 Lamasi Pantai, terkhusus kepada kelas 6. Tempat yang dipilih sebagai tempat pelaksanaan kegiatan adalah salah satu ruang kelas di MI 25 Lamasi Pantai yang kebetulan pada saat itu sedang kosong. Jadi di sini kita butuh sasaran yang strategis sehingga proposal kita bisa mudah dikerjakan. Kemudian apa keterkaitannya? Jadi keterkaitannya kegiatan ini tidak akan memungkinkan hasil tanpa ada keterkaitan dengan pihak lain. Dalam hal ini pihak sekolah, mulai dari kepala sekolah, para pendidik, hingga para pegawai yang ada di MI 25 Lamasi Pantai diharapkan akan dapat memberikan dukungan melalui bimbingan kepada siswa-siswi MI 25 Lamasi di Pantai dan dalam menyebutkan, membedakan, dan menulis huruf hijaiyah melalui bantuan media visual dan teknologi atau visual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadlia Tasbih dari kelas PAID semester 6. Di sini saya akan melanjutkan beberapa penjelasan dari teman-teman mengenai proposal yang kami buat. Yang saya jelaskan di sini mengenai metode kegiatan, di mana metode yang kami pakai dalam pengabdian ini adalah pengarahan koordinasikan oleh ketua kelompok, di mana kami semua membagi tugas untuk setiap orang. Tiap anggota memiliki tugas masing-masing seperti mencari tempat belajar, mencari bahan yang diajarkan, dan sebagainya. Kegiatan pengabdian ini di MI 2 Lamasi Pantai kami mengadakan selama 1 bulan full. Pada saat kegiatan, metode yang kami pakai adalah pengarahan terkoordinasikan oleh pihak yang ada di MI 2 Lamasi Pantai, yang diantaranya itu kepala sekolah atau guru.
untuk membahas kegiatan yang kami berikan kepada siswa. Kami diarahkan untuk melakukan kegiatan ini dengan bersungguh-sungguh, disiplin, kerja keras, dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Mungkin itu yang saya sempat jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildayanti. Saya dari PAIDA semester 6. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari kelompok saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang rancangan evaluasi. Nah, untuk memahami rancangan dalam kegiatan ini akan dijelaskan sedikit gambaran tentang proposal, khususnya bagian-bagian yang harus terkait di dalamnya, yaitu yang pertama, judul kegiatan. Adapun judul kegiatan kami itu menyebutkan, membedakan, dan menuliskan huruf hijaiyah dengan bantuan media visual dan teknologi audiovisual di NI 25 Lamasi Pantai. Yang kedua itu alasan dilaksanakannya evaluasi. Alasan dilaksanakannya ialah mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak merupakan salah satu pokok dalam Islam. Mengajarkan bahwa Al-Quran adalah suci atau fitrah manusia. Yang ketiga itu tujuan dilaksanakannya. Adapun tujuan khusus dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa-siswi dalam menyebutkan, menunjukkan, serta menuliskan huruf hijaiyah dengan bantuan media visual dan teknologi audiovisual di NI 25 Lamasi Pantai. Sedangkan tujuan umum dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman lebih kepada siswa-siswi tentang bagaimana menyebutkan, membedakan, dan menuliskan huruf hijaiyah dengan bantuan media visual dan teknologi audiovisual. Pengabdian ini dilakukan karena adanya permasalahan yang dialami oleh mitra, sehingga dari pengabdian inilah dijadikan sebagai solusi. Yang keempat itu pertanyaan evaluasi. Adapun pertanyaan evaluasi itu, yang pertama, bagaimana upaya pelaksanaan dalam menyebutkan, menunjukkan, dan menuliskan huruf hijaiyah dengan bantuan media visual dan teknologi audiovisual di NI 25 Lamasi Pantai. Yang kedua itu, apa kekurangan dan kelebihan dalam menuliskan huruf hijaiyah dengan bantuan media visual dan teknologi audiovisual di NI 25 Lamasi Pantai. Yang kelima itu metodologi yang digunakan. Di samping dengan mengajarkan Al-Quran, huruf-huruf yang terdapat dalam Al-Quran terlebih dahulu harus dikenal sejak dini. Untuk itu diperlukan bimbingan dan arahan khusus dalam mengkaji huruf-huruf tersebut. Yang keenam itu prosedur kerja dan langkah-langkah kegiatan. Kegiatan ini tidak akan mungkin berhasil tanpa adanya keterkaitan dengan pihak lain. Dalam hal ini pihak sekolah, mulai dari kepala sekolah, para pendidik, para pegawai yang ada di NI 25 Lamasi Pantai diharapkan akan dapat memberikan dukungan melalui bimbingan kepada siswa-siswi di NI 25 Lamasi Pantai. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yatni dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas tentang rencana dan jadwal kegiatan. Adapun rencana yang kami laksanakan pada MI 25 Lamasi Pantai dalam jangka waktu 1 bulan. Jadwal kegiatan pengabdian disusun mulai dari penyusunan proposal sampai dengan tahap pelaporan hasil kegiatan pengabdian. Adapun jadwal kegiatan kami yang pertama yaitu pada hari Senin tanggal 1 bulan 1 2020. Rangkaian kegiatan pembukaan waktu 8.00 sampai selesai, penanggung jawab tim pelaksana. Selanjutnya pengenalan huruf hijaiyah waktu 8.20 sampai 9.00, penanggung jawab Nur Fadila. Hari selanjutnya yaitu di Rabu tanggal 3 bulan 1 2020, rangkaian kegiatan pengenalan huruf hijaiyah dengan bantuan teknologi media visual dan audio visual, waktu 8.40 sampai 10.00, penanggung jawab Mustimadi.
Selanjutnya, materi menyebutkan huruf hijaiyah dengan audiovisual. Waktu 10.20 sampai 11.30. Penanggung jawab Nisa Zakiatul. Selanjutnya istirahat atau sholat. Waktu 12.00 selesai. Penanggung jawab tim pelaksana. Selanjutnya hari Jumat tanggal 5 bulan 1 2020. Rangkaian kegiatan materi pembedahan huruf hijaiyah. Waktu 8.00 sampai 9.00. Penanggung jawab Nur Rahmadani. Selanjutnya istirahat atau makan. Waktu 9.20 sampai 9.40. Penanggung jawab tim pelaksana. Selanjutnya menuliskan huruf hijaiyah. Waktu 10.00 sampai 11.00. Penanggung jawab Nisa Zakiatul. Selanjutnya hari Selasa tanggal 8 bulan 1 2020. Rangkaian kegiatan menuliskan huruf hijaiyah dengan bantuan media visual. Waktu 8.10 sampai 9.20. Penanggung jawab Nur Fadilah. Selanjutnya hari Kamis tanggal 10 bulan 1 2020. Rangkaian kegiatan menyebutkan huruf hijaiyah. Waktu 9.00 sampai 10.10. Penanggung jawab Husni Sahra. Selanjutnya hari Sabtu tanggal 12 bulan 1 2020. Rangkaian kegiatan menyebutkan membedahkan huruf hijaiyah dengan bantuan media visual dan audio visual. Waktu 8.30 sampai 10.00. Penanggung jawab Nur Fadilah Tasbih. Selanjutnya hari Rabu tanggal 15 bulan 1 2020. Rangkaian kegiatan mengulang materi yang diajarkan. Waktu 9.00 sampai 10.20. Penanggung jawab Yatni. Selanjutnya hari Jumat tanggal 17 bulan 1 2020. Rangkaian kegiatan menghafalkan huruf hijaiyah. Waktu 8.00 sampai 9.00. Penanggung jawab Wildayanti. Selanjutnya istirahat atau makan. Waktu 9.10 sampai 9.40. Penanggung jawab tim pelaksana. Selanjutnya games. Waktu 10.00 sampai 10.50. Penanggung jawab tim pelaksana. Selanjutnya hari Senin tanggal 19 bulan 1 2020. Rangkaian kegiatan penutup. Waktu 8.00 sampai selesai. Penanggung jawab tim pelaksana. Cukup sampai segini pembahasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya Husni Sahra dari Prodi PAID semester 6 akan melanjutkan proposal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah dijelaskan teman saya terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai organisasi pelaksana. Jadi sebagai ketua panitia yaitu Saudari Nisa Zakiatul Fauzia, kemudian sebagai anggota pertama yaitu Musjamadi, anggota kedua Nur Fadilah, anggota ketiga Nur Fadilah Tasbih, anggota keempat Nur Rahmadani, anggota kelima Wildayanti, dan anggota keenam saya sendiri, kemudian anggota ketujuh yaitu Yatni. Kemudian selanjutnya yaitu rancangan anggaran. Nah, bahan yang habis pakai. Yang pertama snack, menghabiskan uang sebanyak 125.000. Makan siang, menghabiskan uang sebanyak 375.000. Air minum, menghabiskan uang sebanyak 17.000. Kertas HPS, menghabiskan uang sebanyak 100.000. Kertas sertifikat, menghabiskan uang sebanyak 50.000. Tinta print hitam, menghabiskan uang sebanyak 60.000. Tinta print berwarna, menghabiskan uang sebanyak 180.000. Pulpen, menghabiskan uang sebanyak 51.000. Notebook, menghabiskan uang sebanyak 85.000. Papan tulis kecil, menghabiskan uang sebanyak 20.000. Penghapus papan tulis, menghabiskan uang sebanyak 10.000. Spidol, menghabiskan uang sebanyak 24.000. ID card panitia, menghabiskan uang sebanyak 80.000. Kemudian ID card peserta, menghabiskan uang sebanyak 85.000. Kemudian transportasi, menghabiskan uang sebanyak 160.000. Nilai dari total semuanya berjumlah 1.422.000. Kemudian selanjutnya yaitu
daftar pustaka. Nah, daftar pustaka yang kami ambil yaitu dari Pendi Rusdi DKK pada tahun 2015 yang berjudul Aplikasi Pengenalan Huruf Hijaiyah berbasis marker augmented reality pada platform Android, jurnal Pseudocode volume 2 nomor 2. Kemudian daftar pustaka selanjutnya yaitu Hasan Hasminan pada tahun 2016 yang berjudul Penggunaan Media Audio Visual terhadap Ketuntasan Belajar IPS Materi Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan Transportasi pada siswa kelas 4 SD Negeri 20 Banda Aceh volume 3 dan nomor 4. Nah, itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Sekurang-kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.